Welcome guys, oke hari ini ketemu lagi sama aku Re dan ya kayak biasa nih aku tuh nggak mungkin sendiri coy. Jadi kalau sendiri ngomong sendiri karena gila dong. Jadi aku tuh hari ini ngajak temenku, kita akan bahas suatu materi kayak biasa lah. Kita akan bahas suatu permasalahan yang layak untuk diperbincangkan cuy. Pokoknya Dalam ya. ntar kalian aku kenalin dulu sama dia. Ini seru orangnya, oke? Hai, aku namanya Widya Gia Pranata. Kesibukanku sekarang aku bidan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang. Jadi nanti kalau kalian masuk IGD tuh ketemu aku, udah kenal duluan. Bukan bagian persalinan ya? Oh, bagian persalinan, tapi di IGD bisa ketemu. Oh gitu, ya. Berarti aku harus bikin dulu baru bisa Bikin ketemu. dulu. Iya. Widya Gia Pranata. Oke, apa kabar? Baik. Aduh, lama gak ketemu, Lama nggak cuy. ketemu. Oke. Jadi kayak yang dia bilang tadi, dia ini wanita karir, ya kan? Iya, betul. Wanita karir, terus punya usaha sendiri. Nggak usaha sendiri. Lucu orangnya, baik. Aduh, pokoknya Cantik. aduh. Ini idaman banget lah pokoknya. Aku kalau dapet yang kayak gini berarti nakal aku udah. Seriusan. Ada malaikat lewat loh. Pokoknya aduh, perfect lah ya. Nah, tapi gini guys. Jadi biasanya tuh kan kita bahas tentang pacaran tuh kan. PDKT biasanya juga. Terus hari ini tuh agak beda. Karena hari ini tuh bukan bagaimana membentuk relationship atau ngejalanin relationship yang baik itu kayak gimana, enggak. Tapi hari ini tuh temanya agak beda. Kita itu mau bahas tentang cara move on dari hubungan yang toksik. Yang toksik. Oke. Kamu pernah punya pengalaman nggak kayak gitu? Karena aku punya pengalaman makanya aku diundang sama Oh dia. iya. Jadi sekarang setelah lama baru aku sadar aku pernah di posisi itu. Aku pernah terjebak dalam hubungan yang toksik. Tapi gini deh, sebelum kita masuk lebih jauh nih, Ya, kita samain dulu persepsi tentang hubungan yang toksik itu kayak apa gitu loh. Toksiknya itu harus sama dulu. Ya. Ntar jangan-jangan kamu ngiranya hubungan yang toksik itu hubungan sama ular kobra gitu kan. Nah, gini. Jadi jangan sampai aku udah ngena, kalian yang belum ngena nggak belajar. Oke. Gitu kan. Jadi Siap. makanya dari channel kalian bisa nonton ini, kalian bisa belajar dari pengalaman orang lain. Gitu kan. Jadi kita Dari pengalaman kamu betul. gitu ya. Jadi kita nyamain persepsi dulu. Apa sih toxic relationship gitu kan? Jadi secara kamus besar bahasa Indonesia. Siap, kamus gitu kan. besar Apa sih dong. toxic gitu ya kan? Toxic itu kan sama dengan racun ya. Ya, Jadi kalau berasal dari kata racun betul, ya, jadi kalau toksik misalnya gitu. intinya aja tuh udah sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang merugikan, sesuatu yang gak sehat, yang berbahaya gitu kan. Jadi kalau kita gabungin dalam suatu hubungan ya udah jelas lah, ya kan. Berarti hubungan lu adalah suatu hubungan yang gak sehat. Kayak gitu. Berarti hubungan yang memberikan imbas nggak sehat entah itu bagi keduanya Betul. atau salah satunya. Betul. Kayak gitu. Oke. Itu apakah yang disebut toxic relationship itu selalu hubungan nggak sehat seperti kayak kekerasan fisik atau mungkin kayak mukul atau ngata-ngata kasar atau gimana? Menurut kamu itu gimana sih? Pertanyaannya adalah lu ngelihatnya apakah cuman dari kekerasan fisik aja? Menurutku enggak, karena dari pengalamanku hubungan yang toksik itu bukan hanya kekerasan fisik sih, tapi ketika lu sama orang yang terjebak sama hubungan sama orang yang ngebikin lo tuh nggak bisa berkembang. Nggak bikin kamu tuh lebih baik. Betul. Ngebatasin gitu. potensi kamu, Betul. ngebatasin mungkin hobi-hobi positif kamu kayak gitu. Itu termasuk toxic relationship ya? Banget, karena pengalaman aku, pacarku tuh mantan ya jelas. Oh iya. Jadi iya, mantan aku tuh posesif. Kayak gitu, posesif. Jadi menurut aku itu udah toksik banget. Oh, mantan kamu tuh posesif yang kayak kamu kemana-mana nggak boleh gitu. Betul. Jadi dulu mantan aku tuh kemana-mana lu harus ngabarin. Jadi lu ada di mana, lu keluar sama siapa, kayak gitu. Terus hanya boleh keluar sama temen cewek. Jadi nggak boleh temenan sama teman Nggak boleh cowok. temenan sama cowok. Oh, jadi kalau sekarang kamu masih sama dia, hari ini kamu nggak akan di sini. Bakalan ada di sini. Iya, Bakalan kita duduk berdua kayak biasa, gini. Iya. Berarti Tos dulu dong, udah terbebas Oke, dari oke. hubungan toksik. Berarti takdir Tuhan tuh indah emang ya. Makanya nanti kita kan, makanya tadi lu bener kan kalau nanti tips-tips gimana caranya lepas dari hubungan yang toksik kan. Jadi nanti aku mau ngasih share beberapa pengalaman aku gitu, biar gimana sih dulu aku bisa akhirnya bisa
say goodbye gitu. Tapi cowok kamu itu kasar nggak sih, maksudnya secara fisik ke kamu, pernah kayak mukul atau misalkan kayak jambak gitu atau gimana kalau gitu? sampai ke arah sana nggak pernah sih, kalau fisik itu nggak pernah. Cuman gitu. lu nyadar nggak sih kadang yang membuat seseorang tuh down itu sebenarnya lebih parah itu ke batinnya, ke psikisnya gitu. Betul, ke psikisnya. Jadi soalnya enggak, kadang aku tuh kasar ke cewek cuman by request aja sih. by request gimana ya maksudnya by request? Ya kalau diminta. Waduh, ini tanda petik nih. Terus kamu bisa share gak sih kayak apa sih penyiksaan, bukan penyiksaan ya, kesannya kayak parah banget gitu. Pengalaman. Jangan sampai mantan gue nonton nih. Iya. Ntar aku hide dari dia santai. Pokoknya penyiksaan yang kamu alamin, pengalaman yang kamu alamin itu seperti apa sih, pengekangan yang dia bikin gitu ke kamu? Jadi tadi dia lebih ke posesif ya. Jadi aku nggak boleh keluar sama teman-teman aku. Dia membatasi apa-apa harus lapor sampai akhirnya satu titik di mana akhirnya aku memutuskan untuk say goodbye sama dia itu adalah ketika dia membatasi intensitas aku sama keluargaku. Jadi kamu sama keluarga nggak boleh? Betul, jadi aku sama keluarga boleh, cuman kayak dia tuh udah nggak wajar gitu loh. Maksudnya nanti kabarin ya, lu sama please ini tuh sama keluarga gitu loh. Maksudnya kalau sama keluarga apa sih yang kita mau bahas gitu kan? Maksudnya, ya kan kumpul keluarga pasti hal positif dong. Pasti hal positif gitu loh. Gak mungkin aneh-aneh kan? Tapi dia tuh nggak percaya gitu loh. Dia tuh kayak yang takut atau gimana? Ini makanya. Banyak Enggak, tak kirain mau mantap gitu. Ini makanya kadang kita tuh nggak sadar ya dari awal kalau misalnya hubungan kita tuh toksik tuh kayak gitu. Lu sadar nggak sih kadang lu tuh ngerasa ketika pacar lu posesif sama lu tuh itu adalah bahasa cintanya dia sama lo. Jadi contohnya ya, kayak kamu jangan keluar sama cowok dong. Aku kan cemburu. Awalnya itu ngerasa ini tuh caranya dia ngungkapin rasa sayangnya sama gue. Ngerti nggak? Jadi kayak ngerasa, duh, cemburu nih. Di awal. Jadi makanya kita juga harus buat teman-teman yang sebelumnya nggak pernah ada di hubungan ini perlu belajar juga gitu loh. Jadi biar sadar dan akhirnya nggak masuk di hubungan yang toksik itu gitu loh. Jadi kalian harus tahu dulu gitu loh. Tapi kalau menurutku tuh gini loh, orang yang posesif itu sebenarnya yang dia cintai itu bukan pasangannya itu, tapi dirinya sendiri gitu loh. Yang dia cintain itu dirinya sendiri, dia nggak mau kecewa, dia nggak mau terluka, dia nggak peduli nih perasaan pasangannya itu gimana. Mau dia hancur kayak mau dia sedih nggak peduli, yang penting aku perasaanku fine aja gitu. Pokoknya dia ngerasa ya lu harus nurut sama gue gitu. Oke, terus ketika kamu ngejalanin hubungan yang seperti itu tadi ya, itu otomatis kan kamu ngerasa berat juga dong buat ninggalin dia karena udah berkorban banyak juga dong. Karena kadang kita cewek tuh kenapa sih berat, karena ngerasa hubunganku udah lama nih, udah banyak momen yang terlewati kayak gitu. Jadi sayang banget kalau harus meninggalkan itu semua dan memulai dengan hubungan baru yang kadang masih takut-takut juga. Jangan-jangan aku berhubungan nanti lebih parah sama saya ketemu orang yang kurang tepat gitu. Jauh lebih kurang dari dia dalam banyak hal gitu. Lagi-lagi toksik lagi nih nanti. Bisa jadi ketakutan-ketakutan yang kayak gitu akhirnya ya udahlah gue terjebak aja dalam hubungan ini gitu loh, nggak mau lepas kayak gitu. Terus sampai akhirnya itu apa sih kayak turning point kamu yang akhirnya kamu mutusin kayak udah that's enough, kamu harus berhenti, kamu harus pergi gitu, apa yang bikin kamu mutusin harus should go gitu dari hubungan ini apa? Pertama, tegas sama diri sendiri. Jadi tegas sama diri sendiri dan bilang sama diri sendiri kalau harus cinta sama diri sendiri dulu baru cinta sama orang lain. Oke. Nah, jadi menurutku nggak ada seseorang yang dia terjebak dalam hubungan toksik kalau dia nggak memilih untuk berada di tempat itu. Jadi kalau lu tegas sama diri lu sendiri, udah ini cukup gitu loh. Dan ya udah lu harus say goodbye, jangan maju setengah-setengah, jangan mundur setengah-setengah. Apa yang bikin kamu sadar gitu tiba-tiba udahlah hari ini aku mau. Iya tadi di saat dia ngelarang gue kumpul sama keluarga gue. Oke. Itu di saat timing yang saat gue ngerasa udah parah sih. Itu keluargamu tahu tuh? Itu keluargaku tahu. Oh. Jadi lagi-lagi tips kedua adalah lu harus ada di circle yang bener,
itu juga. Oke. Jadi salah satu circle yang bener yang tepat adalah orang-orang yang bisa ngedukung lo. Salah satunya adalah keluarga. Oke. Kenapa keluarga? Karena mereka pasti memberikan dampak yang positif buat kamu, ya kan? Jadi ketika lu share, lu cerita hubungan lu kalau itu tuh udah nggak sehat. Kadang lu ngerasa nggak sih kalau lu cinta sama orang tuh lu buta. Oh iya pasti, Nah, pasti. jadi ketika lu share, orang tuh pasti ngomong, lu cinta lu tuh boleh buta tapi jangan bodoh. Iya, atau iya, kayak gitu loh. Jadi benar. Tetap kita harus betul. realistis dan melihat sesuatu Jadi, itu seperti apa adanya gitu. Jadi salah satu tips adalah lu harus punya circle yang benar. Jadi lu harus punya sahabat, teman dan keluarga yang bisa ngedukung lo di saat lo dalam posisi kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa buka mata batin lo yang tertutup tadi. Tapi pernah nggak sih kamu nemuin kasus di mana gini, temen keluarga udah ngasih tahu bahwa dia itu nggak baik, dia itu jahat, dia itu nggak cocok sama kamu, bla bla Ya, bla. bolak-balik. Tapi itu tetap nggak masuk. Nah, iya kan, sering kan ada cewek atau cowok yang kayak gitu udah dikasih tahu nih, udah sampai dia nggak baik kayak gini, tapi dia masih mencari alibi, cari alasan yang pada akhirnya itu membuat dia juga nggak bisa pergi dari hubungan itu, gitu. Makanya aku bilang harus tegas sama diri sendiri dulu, itu penting. Jadi kalau lo bisa tegas sama diri lo sendiri, lo bilang sama diri lo sendiri kalau udah ini nggak sehat dan lo harus say goodbye, lo nggak akan peduli. Maksudnya kalau lo belum kayak gitu dulu sama diri lo sendiri, mau semua orang bilang beribu-ribu kali kalau itu cowok lo tuh nggak baik buat kamu, ya ujung-ujungnya nggak guna. Percuma aja. Tapi memang support dari orang-orang terdekat itu yang penting ya ketika penting kita banget, ada di situ ya. Penting banget. Yang paling bisa dibilang paling tragis itu adalah dimana ketika seorang cewek nih ya ada di hubungan yang toksik, di hubungan yang nggak baik. Kemudian dia nggak punya social circle atau lingkungan yang support dia. Jadi katakan gini, dia tinggal sama cowoknya misalkan nih, dia anak jauh, anak yang tinggal perantauan jauh dari keluarga gitu. Katakan mungkin kalau kita di Malang ya, dia anak luar Jawa gitu. Di sini cuma sama cowoknya doang itu. Dan dia nggak punya teman-teman yang akrab banget gitu. Itu kasihan banget loh kalau yang ada kayak gitu. Karena aku sering nemuin kasus yang seperti itu gitu. Menurut kamu kalau mereka nggak punya sosial circle yang bisa nge-support, apalagi yang bisa mereka lakukan? Sekarang kan udah banyak sosial media. Banyak informasi akurat yang bisa lo dapetin di sosial media ya. Benar. Jadi menurutku kalau kamu nggak bisa share sama orang terdekat atau lo jauh atau mungkin kayak tadi ya kamu bilang jadi teman-temannya atau circle positifnya dia jauh, mungkin dia bisa cari circle di media sosial. Oh iya. Nah, jadi dia nyari-nyari di sosmed. Jadi dari situ kan dia bisa tahu kan, oh ternyata memang hubunganku tuh toksik gitu loh. Dari situ pasti mereka ngebahasnya juga gimana sih supaya lo bisa lepas. Kayak gitu. Jadi akhirnya dia bisa mengambil keputusan dan langkah awal yang tepat. Mungkin bisa ngontak teman-teman deketnya yang lama gitu-gitu ya. Cerita ke mereka terus minta pendapat gimana gitu ya. Ya gila aja, memangnya lu rela gitu, maksudnya air mata lu tuh terlalu berharga buat nangisin cowok lu yang mukulin lo. Oh iya, terlalu berharga. Berpikirnya harus realitas gitu loh. Jadi janganlah. Buat apa kita nangisin seseorang yang sebenarnya itu nggak layak untuk kita tangisin, cuy, gitu ya. Air mata kita itu harusnya cuman kita tetesin itu buat orang-orang yang bener-bener ngasih pantas effort, pantas buat dikasih, pantas buat disayang. Betul. Kayak orang tua. Betul. Gitu misalkan kan ya pokoknya intinya seperti itulah ya. Terus aku juga sering ketemu gini dalam satu hubungan tuh ketika mereka udah putus nih, dan aku yakin kamu juga pasti ngalamin ketika putus sama cowokmu, mungkin kamu ngerasa nggak kuat atau gimana, di momen ketika putus itu tiba-tiba cowok kamu ini ngontak kamu lagi. Bangsat gitu. Itu namanya. Iya, tapi pasti kejadian gitu kan, sering kan. Nah, itu makanya aku mau tanya tuh sama cowok-cowok kenapa kayak gitu ya? Ya karena mereka nggak mau kehilangan aset, cuy. Dari di saat awal-awal nih ya, kita masih putus gitu kan, kita galau-galau menanti kalian buat menghubungin kita, kalian tuh malah nggak ada kabar. Nanti udah satu bulan kita udah move gitu kan, tiba-tiba kalian datang dengan apa kabarnya?
Aku kangen nih sama kamu. Jadi kalau namanya gelombang, What the- lo gini, laut ya kalau lagi gelombang gede pasang nelayan nggak ada yang nyari ikan cuy. Tunggu laut tenang dulu baru kita berlayar Wah, ini cuy gitu. keluar semua nih ya. Rahasianya coba nih ya. Tapi memang gitu. Jadi kalau abis putus nih sama cewek gitu, dia masih emosi banget. Ya. Itu memang sebenarnya gak usah dikontak cuy, biarin dulu. Ntar kalau udah agak tenang nih, dia udah mulai kangen, baru kita chatin tuh tanya. Awalnya yang santai-santai dulu aja. Lagi Buat cewek-cewek ngapain? dengerin ya. Dengerin ya. Ini rahasianya kebongkar. Kamu baik-baik kalau aja, cowok kayak Ta. gitu tuh ternyata mereka tuh ada udang di balik weci gitu. Oh, tapi Iya kan ini untuk tujuan yang lebih baik kalau aku. Jadi kalau Iya, aku iya. abis tengkar nih sama seorang cewek, katakan kita beda prinsip gitu ya. Kita tengkar terus dia ngomong, udahlah kita emang nggak bisa, kita putus aja gitu. Udah biarin putus gitu. Ya udah kita putus, kita introspeksi diri dulu gitu. Ntar saat kita udah tenang nih, nah kita deketin lagi, kita ajak ngobrol lagi gimana yang kemarin. Kamu masih nggak mau gitu. Biasanya udah mulai kayak ya kita bisa omongin lagi lah nanti gini-gini gitu. Satu tips lagi dari yang kamu bilang. Jadi intinya adalah don't play with fire. Oke. Oke, jadi maksudnya kalau Ini tuh hubungan yang toksik dulu nih ya. iya, jadi maksudku kalau sekalinya kamu bermain sama, kamu ngasih kesempatan gitu kan, kamu ngasih peluang, ya lu bakalan terjebak lagi. Iya makanya. Nah, jadi lebih baik adalah ya udah blok aja. Ya sebenarnya kan hal kayak gitu itu seperti pisau bermata dua nih. Ya. Jadi kalau digunakan untuk tujuan yang baik ya kamu mungkin bisa lebih baik lagi sama pasanganmu ke depan karena bisa saling introspeksi gitu kan. Tapi ketika kamu diperlakukan seperti itu tapi kamu dimanfaatin, balik kemudian dia tetap lagi batasin kamu, tetap nyiksa kamu, tetap ngelarang-larang kamu, nyiksa mental dan psikis kamu. Itu kan udah nggak bener gitu. Tapi kamu pernah balik lagi gara-gara hal seperti itu? Oh tidak, Oh tidak, yakin? tidak. Udah, jujur aja nggak apa-apa. Iya, iya. 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 Berapa kali? Bolak-balik. Tapi ini ada penelitiannya. Jadi ada penelitiannya. Jadi ternyata seseorang yang dia terjebak dalam hubungan toksik itu ternyata untuk bisa benar-benar dia itu say goodbye itu tuh dia butuh minimal 7 kali putus nyambung. Minimal 7 kali. Iya. Ada penelitiannya, Ada Bu? penelitiannya, Oh, ada penelitiannya, siap. ada penelitiannya. Aku pernah baca itu. Nganggur banget, Bu. Iya, Peneliti. makanya aku pikir aku sendiri yang bodoh. Ternyata banyak temennya. Oh iya. Untung aja nggak ada komunitasnya gitu ya. Komunitasnya. Jadi sampai 7 kali baru dia bisa bener-bener mudah untuk move on. Bukan mudah sih, lebih mudah. Memutuskan untuk akhirnya udah. Oh gitu. Ya tadi mungkin karena banyak faktor. Salah satunya mungkin karena ngerasa udah terlalu lama nih sama cowoknya, ya kan? Udah Iya. terlalu sayang lah sama hubungan yang dibangun. Udah terlalu banyak momen yang dibangun. Iya. Terus kita cewek udah udah terlalu pakai perasaan. Pakai Jadi perasaan. sayang banget. Atau kalau nggak gitu dia merasa minder. Jadi takut kalau misalnya aku putus nanti ada nggak sih yang bener-bener sayang sama aku, atau enggak nanti aku takut lagi terjebak di hubungan yang sama. Tapi bukannya ada peribahasa tuh yang bilang bahwa orang bodoh adalah yang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Oh, peribahasanya emangnya gitu ya, orang bodoh ya? Iya, orang bodoh tuh ada orang yang jatuh di lubang yang sama 2 kali gitu kan. Nah ini kalau udah 7 kali di lubang yang bodoh sama, banget, bodoh banget. Itu the next level of goblok berarti ya. Goblok levelnya 7. Levelnya 7. Oh, gitu ya. Berarti 7 kali baru dia bakal lebih mudah. Ya aku pernah baca, tapi aku lupa itu anunya di mana. Tapi aku pernah baca sampai 7 kali kurang lebih. Jadi buat kalian ya yang mungkin sekarang lagi ada di hubungan seperti ini, mungkin kalian bisa dengerin apa yang tadi disampaikan juga sama Widya gitu. Kalian nggak perlu sampai 7 kali deh. Kalau kalian sudah di hubungan yang seperti itu, ngerasa bahwa hubungan kalian tuh sebenarnya toksik, nggak bikin kalian tuh berkembang, kalian ngerasa tertekan, sebenarnya kalian tuh juga nggak bahagia. Itu harusnya kalian segera udah banyak orang yang jauh lebih baik yang bisa mencintai kalian lebih baik, banyak orang yang lebih bisa memahami kalian di luar sana. Kalian nggak perlu takut karena Tuhan tuh pasti punya persiapan yang jauh lebih baik buat kamu, bener gak sih? Betul. Kamu lebih bahagia kan sekarang? Banget. Oh, Banget. betul. Banget cuy. Jadi kamu gak perlu takut untuk pergi, kamu gak perlu takut untuk move dari hubungan itu. Karena yang paling penting itu adalah kemauan dari diri sendiri dulu ya. Baru kamu bisa minta support ke orang lain, bisa minta mungkin kamu lebih nekunin hobi dan macem-macem lah pokoknya. Cuman yang paling penting adalah kesiapan dan keniatan dari diri kamu sendiri cuy buat bisa move on dari hubungan yang toksik itu gitu. Terus kamu mungkin ada apa pesan yang mau kamu sampaikan ke
viewersku yang sekarang mungkin lagi ada di hubungan seperti itu? Buat cowok-cowok aja sih. Buat, Aku mau pesan buat buat cowok nih cuy. buat follower Siap. cowok kamu. Soalnya kan kenapa buat cowok? Karena biasanya yang jadi korban cewek dan yang jadi pelakunya adalah si cowok. Biasanya, kebanyakan iya. kayak gitu. Kadang Jadi, aku disiksa juga sih. jadi Terus, aku mau ngomong aja sih kenapa sih biasanya cowok tuh lebih akhirnya mengekspresikan emosinya, ya kan? Jadi kenapa sih kadang mereka mengekspresikan emosinya ketika mereka emosi, mereka jadi mukul atau mereka jadi menyudutkan kita pasangannya atau mereka jadi ngejudge kita gitu loh. Karena di saat kayak gitu, kenapa sih kalian itu nggak lebih baik buat menenangkan diri sendiri? Maksudnya mengekspresikan kesalahan kalian itu secara elegan gitu loh. Jadi benar. sadar diri dulu bahwa aku lagi emosi. Kalau aku berantem sama pasanganku sekarang, aku bisa-bisa mukul dia, aku bisa-bisa menyudutkan dia gitu. Jadi aku standing applause banget buat kalian para cowok di sana yang ketika emosi kalian nggak mengeluarkan statement apa-apa sampai kalian benar-benar tenang. Benar. Setelah kalian tenang baru kalian bisa berpikir realistis dan bisa ngajak diskusi sama pasangan kalian buat ngomong baik-baik. Benar. Jadi pesanku gitu buat kalian para cowok nih, kalau kalian yang bener-bener emosi, kalian tenangin diri dulu apalah. Karena aku ngerti naluri cowok itu kalau emosi memang pingin menghancurkan sesuatu atau melampiaskan emosinya itu secara fisik itu wajar banget. Cuman jangan lakuin itu ke cewek gitu saranku. Kalian bisa mukulin air di kaleng atau apa kayak pokoknya jangan anjing tetangga atau cewek kalian. Pokoknya jangan malu hidup lah intinya gitu. Jadilah seperti yang aku bilang, mengekspresikan kekesalan secara elegan. Benar. Oke, kayaknya gitu aja video kita kali ini. Aku pokoknya thank you banget ya sama Thank you Widya. udah diundang, udah semoga bacotnya kita bermanfaat. Aku senang banget lu ngundang dia. Aku terima kasih banget juga kamu udah nyempetin waktu padahal lagi hujan kayak gini di sini, tapi kamu tetap nempatin janji kamu buat datang gitu, buat ngobrol sama kita, share sama viewersku. Mungkin mereka yang sekarang lagi butuh saran atau butuh masukan tentang apa yang mereka lakukan gitu. Thank you ya. Semoga bermanfaat. Aku doain semoga usahanya makin lancar ya. Thank you. Okay. Semoga channelnya juga semakin up. Oh iya pasti 1 juta subscriber. Oke deh, keep spirit and spread the love.